Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 20030301009, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-16 dengan judul Berkomunikasi untuk Perubahan. Nah, tugas ini akan saya presentasikan dalam bentuk video parodi. Tetapi sebelum saya memparodikan video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku yang sudah saya review. Ya, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Dimensi komunikatif dengan demikian menjalankan peran kunci dalam berkembang atas batas-batas kewarganegaraan yang diberikan dan yang tidak melibatkan suara politik, hanya hak atas kebebasan berpendapat dan berbicara, tetapi juga hak untuk didengar. Konsekuensi dari hal ini adalah lembaga pendengar menjadi pelengkap yang diperlukan untuk hak kewarganegaraan dan prasyarat demokrasi untuk memberi jalan bagi apa yang dapat digambarkan sebagai kognitif keadilan, di mana pluralitas dan keragaman kehidupan dunia dan pandangan dunia yang dibawa oleh subjek warga negara marginal ke keterlibatan publik politik adalah perawat turut dan dihargai, bukan hanya ditoleransi atau diakomodasi melalui setengah-setengah untuk inklusi. Momen digital yang kita huni menghadirkan tantangan besar bagi kognitif keadilan, karena globalisasi neoliberal dan revolusi digital saling mendukung satu sama lain. Kesempatan untuk terhubung melintas ruang dan waktu menyertai krisis terburuk yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan planet dan kesejahteraan menjadi orang-orangnya. Dengan penangkapan elit kebijakan dan pemangkasan lembaga publik, kontrak sosial sedang tertekan. Dalam kemunculan ini, konteksnya, Fraser berargumen bagaimana Keynesian Westphalia mendekati keadilan gerrymanders ruang politik dengan mengorbankan orang miskin dan dibenci dalam dunia tanpa batas yang terhubung secara teknologi. File pergeseran sumber daya membuat mereka yang berada di pinggiran menjadi lebih rentan. Kaum elit tidak hanya mengontrol alat-alat kekuasaan material, tetapi juga rasif, di mana narasi dibingkai dan dilegitimasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Berikutnya saya akan memparodikan tugas ini. Selamat menyaksikan. Karmane di penjara. Oh iya, bilangnya Bim kawan, saya pasti ini dia suka kerja nih. Bim minta dia dijelaskan sedikit supaya Bim sedikit paham tentang itu buku. Betul-betul. JW, lu suka kerja ini tugas review buku yang besok kau mau ini apa kok? Mau kumpul nih kok. Oh sudah nih, baru kerja habis aku, ada mau kirim kasih Pak lewat email nih. Baik lu sudah. Beta juga sudah, tapi beta sudah translate buku. Tapi beta mau bikin makalah, beta baca itu buku beta kurang paham nih. Coba lu jelaskan pun sedikit beta supaya kayak beta paham begitu, supaya beta bisa kerja. Boleh kok? Oh memang sih itu buku tuh kayak agak sulit begitu. Oh, boleh sih, beta bikin jadi beberapa bagian nih. Bepung ada 3 bagian nih, beta jelaskan ke seluruh satu persatu lumayan tuh. Mau jelaskan ke beta satu persatu dulu supaya beta paham.
Oke, be jelaskan satu persatu ya. Bepung yang pertama tuh dia judul perkembangan komunikatif. Nah, perkembangan komunikatif menggambarkan salah satu ambisi komunikasi dalam perkembangan. Nah, salah satu yang tersirat tetapi sangat sering berbaris atau hilang. Berbeda dengan istilah-istilah seperti C, 4D, Komdev, CSC, dan lain-lain yang cenderung demikian digunakan untuk menggambarkan pendekatan atau subbidang sebagai konsep perkembangan komunikatif, mendukung panggilan atau mengalirkan prinsip-prinsip C4D ke seluruh organisasi pembangunan komunikatif, menekankan cara yang dibutuhkan lembaga pembangunan untuk beroperasi menjadi organisasi yang mendengarkan, memungkinkan, dan memfasilitasi dialog, bukan hanya untuk membuat bahan komunikasi seperti yang sering diasumsikan. Yang penting, karena perkembangan komunikatif bukanlah orang atau bidang, melainkan ambisi atau tipe sektor pembangunan yang akan melayani warga dunia di selatan, pembangunan yang partisipatif, dialogis, dan didorong secara lokal sebagai sumpah lebih jauh di bawah. Menjadi komunikatif menjadi tanggung jawab di setiap subsektor pembangunan, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain, di mana peran spesialis komunikasi mungkin untuk memberi nasihat dan meminta. Perkembangan komunikatif secara konseptual mendorong lebih banyak interdisiplin atau transdisipliner cara melihat, melakukan, dan meneliti komunikasi yang tertanam dan terhubung semua sektor pembangunan, bukan memandang komunikasi sebagai sesuatu yang nyata yang diimplementasikan sebagai sub-bidang terbatas. Oh begitu. Nah, kalau yang ini bagian kedua dan bagian ketiga tuh Bepung ke mana? Oh, kalau untuk yang bagian kedua dan ketiga nih dijelaskan kesusat kali ya. Nah, yang bagian kedua nih dia berjudul memperkuat pandangan komunikasi sebagai proses dan praktik. Nah, itu maksudnya tuh pandangan kontemporer C4D seringkali mengacu pada komunikasi partisipatif. Pendekatan sangat diinformasikan oleh kemajuan teoritis oleh sarjana di Amerika, menekankan komunikasi sebagai proses sosial pembuatan makna dan refleksi dialogis, menolak pengiriman model penerima yang pernah mendominasi komunitas pembangunan yang dipimpin Barat. Pendekatan penekanan pada proses ini juga dapat dilihat di lebih banyak lagi definisi terbaru dan banyak dikutip. Nah, kalau yang untuk yang ketiga, bagian ketiga nih dia berjudul mengakui keunggulan pembangunan. Dalam mengeksplorasi penekanan ini dalam konsepsi pengembangan komunikatif, namun akan berguna untuk kembali ke pekerjaan dasar Nora Quebral untuk mendefinisikan lapangan. Dalam refleksinya tentang komunikasi pembangunan, dia juga berusaha menggunakan ungkapan tertentu yang menunjukkan orientasinya ke tujuan pengembangan. Bukan berarti materi komunikasi yang tersirat dalam istilah komunikasi massa atau komunikasi antar pribadi dalam ranah praktik, komunikasi untuk pembangunan, dan derivasi lainnya, tampaknya mengalami penekanan yang sama pada sarana bukan pada tujuan. Pengembangan komunikatif tepatnya mengatur tentang penekanan pada tujuan pembangunan. Penggunaan sebuah kata sifat untuk menunjukkan visi melekat dalam arti yang diberikan untuk mengembangkan komunikatif. Nah, Bepung begitu, so semoga lu bisa paham ya.
Oh, lo pun begitu. Aduh, makasih yo semuanya jelaskan di beta nih. Beta setuju semuanya paham. Iya, sama-sama. Senang juga bisa bantu lo. Demikian video parodi singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.